kepada para penyidik untuk mendalami kasus ini, tidak hanya berkaitan dengan dugaan pencemaran lingkungan hidup, tapi juga akan mendalami terkait dengan tindakan pidana korporasi, di mana sebagaimana dalam pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan hidup, para pelaku dalam ini korporasi dapat dikenakan pidana tambahan terkait dengan pertama adalah perampasan keuntungan dan juga perbaikan akibat tindakan pidana atau perubahan lingkungan. Ini kami sudah tidak didalamkan. Ingat juga penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah memiliki kewenangan penyidikan tindak pidana pencucian uang, karena kita tahu tindakan yang dilakukan oleh PT SIP ini ya, untuk mendapatkan keuntungan dengan mengorbankan lingkungan hidup. Dengan demikian, biarlah kita ketahui bahwa kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan merupakan kejahatan tindak pidana pencucian uang. Kami minta kepada penyidik untuk mendalami ini. Kami akan melakukan tindakan tegas baik terhadap korporasinya maupun terhadap ya saudara AN 40 tahun general manajernya, dan juga saudara Eka, direktur PT SIPP. PT SIPP ini berlokasi di Bengkalis, saya jelaskan, dan kedua tersangka ini AN 40 tahun dan Eka 33 tahun, di mana nanti akan menjelaskan detail kedua pelaku ini. Silakan Pak Anton. Ya, jadi kasus ini memang berawal dari pengaduan dari DLH Kabupaten Bengkalis, kemudian DLH pun sudah menerbitkan sanksi administrasi sampai 5 kali, dan 1 kali ada sanksi administrasi, denda administrasi, dan hanya denda administrasi itu saja yang dibayarkan. Sedangkan setelah dilakukan pembayaran tidak ada upaya perbaikan terhadap pengelolaan lingkungannya. Ini adalah surat sanksi administrasi dari Bupati, ada sekitar 5 di sini. Ini ada semua. Dan yang terakhir di sini ada pencabutan perizinan dan pembayaran denda administrasi yang sudah disetorkan ke kas negara. Kronologis awalnya memang ada pengaduan terkait adanya tidak mentaati sanksi administrasi oleh PT SPP, dan yang kedua adalah PT SPP membuang air limbah tanpa izin ke media lingkungan hidup. Itu pengaduan awalnya. Kemudian penyidik melakukan full bucket, di mana didapatkan fakta bahwa terjadi pencemaran. Kami melakukan pengambilan sampel, kemudian setelah itu kami juga menerbitkan surat dimulainya penyidikan, dan pihak perusahaan pun juga melakukan perlawanan dengan melakukan perapit, tapi dimenangkan oleh KLHK. Kemudian setelah beberapa saat kita melakukan penangkapan dan penahanan terhadap JN-nya dengan inisial AN. Kemudian setelah beberapa saat, kira-kira ada sekitar jeda waktu 4 bulan, baru kita bisa menangkap dan melakukan penahanan terhadap direktur. Ini adalah fakta lapangannya. Dari fakta lapangan setelah kita melakukan tinjauan lapangan baru ketahuan memang faktanya ada pencemaran di sungai. Nah, di sini memang berdasarkan keterangan ahli hukum pidana, memang patut diduga PT SIPP itu melanggar pasal 98 terkait dengan pencemaran dan pasal 104 terkait dengan dumping limbah ke media lingkungan, tambahan buangan dari PT SPP. Selanjutnya terkait dengan ahli pengelola limbah. Ahli pengelola limbah menyebutkan, dan sebagian kita juga sudah melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Agung untuk memenuhi petunjuk jaksa. Jadi sampai saat ini baru sampai jauh. Jadi kita menunggu dari Kejaksaan Agung, jika berkas sudah dinyatakan lengkap dengan terbit surat P21, nah itu berkas nanti baru kita serahkan tersangka dari barang bukti ke kejaksaan di setempat, kejaksaan negeri setempat.